Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama M. Almudawa, NIT 2018-1476101. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi terkait dengan materi SWOT. SWOT adalah suatu hal identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi. Dan dari analisis tersebut nanti akan dihubungkan pada interaksi terhadap internal dengan eksternal, yang dimana unsur internal tersebut merupakan unsur kekuatan dan kelemahan, sedangkan pada unsur eksternal merupakan suatu unsur dalam mencari peluang. Adapun tujuan dari SWOT adalah menciptakan visi baru pada setiap organisasi dengan menerapkan keempat elemen tersebut, yaitu kekuatan, strength, mengatasi kelemahan, yaitu weakness, menemukan peluang, opportunities, dan strategi menghadapi beragam ancaman atau threats. Adapun maksud dari strength yaitu analisis kekuatan dan situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Maka pada bagian analisis ini ditekankan bahwa setiap organisasi ditekankan pada penilaian kekuatan dan ketahanan. Adapun maksud dari weakness yaitu analisis terhadap kelemahan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Dan pada analisis ini dicari bahwa setiap organisasi memiliki kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Kemudian adapun terkait dengan opportunity, yaitu analisis terhadap peluang. Pada situasi ini dan kondisi yang dimana suatu peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan dan merupakan kesempatan dalam mendapatkan peluang peningkatan terhadap organisasi tersebut. Kemudian threats, yaitu menganalisis suatu ancaman. Cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi dan bagaimana tindakan preventif, pengendalian, dan penanganan suatu ancaman tersebut yang terjadi pada perusahaan ataupun suatu organisasi. Adapun inovasi solusi terkait pendetensian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh. Dari segi strength, berdasarkan data yang diperoleh pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh pada akhir tahun 2019, tercatat ada 3 orang deteni pada ruang detensi imigrasi. Sehingga inovasi yang ingin diaplikasikan adalah dengan memudahkan pemeriksaan deteni melalui proses dengan istilah satu pintu, mulai pada saat penerimaan dengan menggunakan registrasi sistem biometrik yang baik. Pada saat proses pengamanan, deteni perlu adanya pemantauan selama 24 jam dengan penjagaan berdasarkan shift waktu dan dilengkapi sarana CCTV yang memadai. Kemudian, hingga proses pengeluaran deteni dilakukan dengan secara baik, melibatkan dan melakukan penguatan evaluasi pada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Kemudian dari segi weakness, yaitu setelah melakukan pendataan dan pemantauan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh, terdapat beberapa kelemahan pada proses verifikasi data deteni, yaitu adanya kendala pada pengambilan data biometrik yang masih menjadi masalah. Maka, inovasi dan solusi yang digunakan adalah dengan adanya pengembangan jaringan data pada biometrik serta pemantauan dan perbaikan secara berkala pada Pusdakin di database, serta menggunakan alat biometrik sistem yang baik demi menunjang keamanan.
keakuratan dalam pengambilan foto dan sidik jari secara optimal. Kemudian, masalah yang dihadapi adalah pada saat melakukan pemantauan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh dari segi aspek kesehatan dan perawatan pada deteni di ruang detensi imigrasi belum tersedia, maka apabila deteni sedang dalam keadaan sakit akan direkomendasikan pada rumah sakit terdekat. Solusi dan inovasinya adalah bahwa di setiap kantor imigrasi diperlukannya satu unit kesehatan pada kesehatan dengan minimal pada sakit gejala ringan, sehingga penanganan pertama pada deteni akan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian dari segi opportunities, terkait dengan pengawalan deteni di rumah sakit yang berupaya untuk kabur memang belum pernah terjadi. Tetapi, apabila keadaan tersebut sempat terjadi, maka solusi yang digunakan adalah dilakukannya tindakan preventif terhadap pengawasan secara ketat. Tidak dilakukannya hanya bersifat represif saja. Keimigrasian perlu mengambil sikap, yaitu dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan rumah sakit terdekat yang di mana deteni tersebut dirawat dan juga berkoordinasi dengan petugas pengamanan pada rumah sakit tersebut. Kemudian, melakukan pengawalan dan pengawasan secara ketat, secara efektif dan tepat dari awal pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sampai dengan dikembalikannya deteni tersebut ke ruang detensi imigrasi kembali. Kemudian dari segi tweets, setelah melakukan pemantauan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh, solusi yang dilakukan pada saat proses pengamanan deteni adalah dengan dilakukannya tindakan preventif apabila terjadi kerusuhan dan ancaman yang dilakukan deteni, yaitu dengan memeriksa terlebih dahulu ruang detensi imigrasi secara berkala untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kemudian, sistem piket atau shift pada penjagaan deteni di ruang detensi imigrasi serta melakukan penindakan secara tepat, cepat, dan tanggap pada saat menerima ancaman tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.